Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi ya, semangat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini yang sudah saya sampaikan, kita akan praktikum ya. Praktikum tentang pengenalan pada Microsoft Excel ya. Nah, pengenalan pada Microsoft Excel, kemarin kalian sudah menonton videonya ya, di pengenalan Microsoft Excel ya, apa itu ini namanya workspace, apa itu ini namanya menu bar, apa itu namanya dalam menu-menu bar ya, ada clipboard, font, alignment, number, dan sebagainya. Dan bahkan sebagian sudah familiar, Familiar artinya adalah sudah pernah menggunakan semuanya pada Microsoft Excel. Sudah atau belum? Belum. Belum. Oke, dulu masa ketika SMA atau SMK pasti sudah dong. Sudah ya? Sudah waktu SMP, Pak, tapi agak lupa. Agak lupa. Oke, baik. Nah, kita lebih spesifik lagi belajarnya ya di sini ya. Yang pertemuan minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita pengenalan ya, pengenalan. Kemudian minggu kemarin kalian sudah melihat videonya atau video tutorialnya. Dari kalian pengenalan Microsoft Excel sudah. Kemudian fungsi statistik, fungsi math, dan fungsi trik ya kemarin ya. Kemudian hari ini kita ketambahan juga sesuai dengan di RPS adalah fungsi text, fungsi date, dan time ya. Oke, baik. Ini saya matikan kameranya biar apa namanya, biar tidak terlalu ini ya sinyalnya, biar bagus kualitas sinyalnya. Oke, kita mulai saja ya. Berdasarkan apa namanya, kalau kalian kemarin belajar fungsi statistik ya, fungsi statistik. Nah, kalau dalam fungsi statistik ya, kalian kan sudah ini ya, sudah istilahnya sudah mencoba ya. Nah, kita coba aja di sini seperti apa. Kalian sudah menghadap ke PC atau laptop atau semuanya, atau sudah menyimak semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Fungsi statistik. Kita mulai dari fungsi statistik. Oke. Sebentar, saya carikan ini ya dulu, file datanya. Dan nanti lebih mudah. Nah, oke, dalam fungsi statistik ya. Nah, saya carikan datanya dulu biar mudah nanti saya contohkan. Siapa lagi nih yang masuk? Denis Yoga Wijaya siapa ini? Kelas ini bukan? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, berarti lengkap ya, 10 ya. Oke, sebentar. Ini datanya kok lama banget. Sebentar, komputer saya bukanya. Oke.
Oke, baik, sudah ada ya. Kita ke fungsi statistik. Fungsi apa kemarin kita? Statistik. Stick, math, dan trik ya. Nggih, Pak. Oke, baik. Saya punya angka. Ini ya, kita perhatikan. Kita ke judulnya fungsi statistik. Ini tulisan saya muncul? Muncul, Pak. Oke, dan trik ya. Oke, baik. Nah, ini kita rapikan. Saya ajari kalian caranya merapikan ya nanti ya. Ini kita tulis dulu nomor, kemudian ini angkanya, kemudian ini adalah kita pakai fungsi matematika statistik dulu ya. Ini kita cari sin, ini kita cari cos, ini kita cari tan, ini kita cari tan. Nah, gimana Pak caranya supaya rapi? Nah, lihat. Ini ada pojok sini, kita klik semuanya ya, maka akan ke blok semuanya. Kemudian kita pilih ini, yang huruf ini atau font apa namanya? Ini namanya itu fontnya kita ganti ya, kita ganti. Ketikkan aja, kita nggak usah ini, kita ketikkan langsung Times New Roman. Nah, akan muncul ya. Kemudian kalian tekan Enter di keyboard. Nah, nanti akan ganti semuanya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ganti Times New Roman. Kemudian hurufnya kita besarkan ke 12. Pak, ini kok belum rapi, masih tabrak-tabrakan filenya, selnya. Ini namanya sel ya, teman-teman. Ini namanya sel. Nah, ini kita apakan? Kita blok ini ya. Nah, kita blok sampai ke sini ya, sampai sini. Nomor, angka, sin, kostan. Angka ini maksudnya adalah nanti diisi dengan nilainya ya. Nah, ini saya tulis angka atau nilai. Nilai atau angka ya. Nah, ini kok kepotong, tenang aja, nggak usah takut. Kita klik ini muncul garis seperti ini ya. Nah, kita klik. Nah, nanti dia otomatis akan memperbesar. Tapi kita bukan memperbesar ini, tapi kita geser. Nah, supaya merapatkan nomornya. Nah, nilai atau angka kita klik di sini, sel B-nya, kita klik. Nah, akan muncul nilai atau angkanya di lebih bagus. Nah, ini sudah. Yang bagian atas ini sel ke-1 ya, kita blok sampai sini. Nah, setelah itu kita apa? Pilih alignment, kemudian kita pilih match and center. Nanti akan jadi satu di tengah. Kemudian gimana Pak supaya rapi? Kita klik ini juga, middle alignment. Nah, ini supaya rapi posisinya di tengah. Oke, nomor kita mau ambil berapa? Misalkan 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai atau angkanya yang kita ingin cari berapa? 30. Ya, kemudian 35, kemudian 40, kemudian 45, kemudian 50. Oke, ini Pak masih menceng. Oke, gampang. Kita blok, kemudian kita pilih apa? Pilih center. Nah, sudah rapi di tengah ya. Ini gimana Pak masih gini? Tenang, kita blok dari atas, sel yang atas A-nya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian kita juga pilih center. Oke, sudah sampai sini. Ada yang kecepatan atau enggak? Ada yang tertinggal? Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Oke, baik. Yang terlalu cepat di mana? Kita ulangi. Dari mana? Dari mana, Mbak? Dari sini? Yang Merapikan. Oke. Ya. Ya, saya kontrol Z semua ya. Nah, saya kontrol Z semua. Nah, oke. Sebentar, saya balikin semuanya nih, biar berantakan dulu. Nah, gini ya tadi ya, awalnya ya. Gini ya awalnya ya. Sudah? Iya, Pak. Oke. Pertama, kita geser dulu sel yang A, yang nomor. Kita klik sini sampai muncul tulisan sampai muncul simbol seperti ini ya. Anak panah 4 ya. Diklik sudah. Kita geser ke kiri. Nah, supaya rapi. Oke, sudah. Nomornya sudah rapi, geser ke kiri. Sudah. Sudah, oke. Kemudian kita sekarang adalah yang nilai angka. Kita klik, kita geser ke kanan. Nah, sampai muncul tulisan angkanya. Sudah? Sudah ya, sampai sini ya. Oke. Kemudian sel yang nomor 1. Sel yang nomor 1 yang ini, kita klik ya. Kita blok
kita tekan di blok itu, kalian klik muncul seperti ini, kemudian kalian klik lagi, kalian tarik ke sini seperti ini. Maka akan ke blok sampai sel yang hurufnya E. Ya. Sampai sel yang hurufnya E. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, kita pilih alignment yang pilihan menunya adalah Merge and Center. Diklik. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Baik. Sekarang kita blok dari atas. Ini kan muncul tanda anak panah ya. Ketika kalian arahkan ke sini. Benar? Sudah? Iya, Pak. Sudah. Nah, kita blok ke arah, tekan sama tadi, blok ke arah E sampai sel E. Kemudian kita pilih center di dalam menu bar alignment. Kita pilih center. Sudah seperti ini? Ya, sudah, Pak. Oke. Kita tulis angka 1 ya. Saya ajari kalian secara otomatis. Kalian tulis angka 1 di sini sudah? Sudah. Sudah. Ini pojok kanan ada tanda seperti ini ya, plus kayak gini ya. Iya, Pak. Kita tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini kan munculnya masih satu-satu semua tuh, ya kan? Ya. Nah, sebelah kanan ada tulisannya Auto Fill Options. Kita pilih Fill Series. Nah, nanti otomatis akan ganti otomatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian nggak perlu ngetik 1 sampai 6. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita masukkan nilainya atau angkanya. Kita ingin angkanya 30, ya. Kemudian 35, kemudian 45, kemudian berapa? 50 ya. Kemudian 55, 60 misal. Nah, ini bilang di sini sudah di tengah semua. Gimana Pak cara rumusnya sin? Gampang banget sin, ya. Kalian cukup klik sin, ya, sama dengan sin, ya. Ini fungsi statistik matematika juga. Sin, ya. Tutup kurung buka. Ini kurung buka. Kalian masukkan angkanya 30. Ya kan? Dia akan otomatis B4. Selnya B4, tutup kurung. Terus kalian tekan enter. Nah, minus 0,988. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang sebelah kanannya dulu. Cost, sama. Kita tulis cost. Ya, suruh buka. Kita pilih ini. Nah, muncul kan? Misalkan kita angkat 30. Oh, sama aja. Oke, sudah ya. Tan, sama. Kita juga tan, masukin tan, kurung buka, masukin, enter. Oke, sudah sama seperti ini. Sudah. Angkanya hasilnya ada yang beda atau sama? Sama, Pak. 0,988 atau beda sama? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, untuk menghemat pekerjaan kalian, kita lakukan secara otomatis. Yang di sini klik, tarik ke bawah. Nah, beda semua hasilnya, ya kan? Yang cost juga sama, tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah. Oke. Sekarang kalau kita pengen cari akar, ya akar itu simbolnya adalah SQRT ya. Ini digunakan untuk mencari akar pangkat dari suatu bilangan. Nah, sekarang kita tambahkan di sini SQRT, ya.
Ini adalah untuk akarnya. Gimana Pak caranya? Nah, sama kayak tadi. Kita tulis formulanya adalah SQ. Ini adalah sebentar. Ini salah nih. Cantik dulu. Ini adalah apa ya? Akar pangkat. Kita tulis akar pangkat ya. Akar pangkat berarti apa ya? Akar kuadrat ya. Akar kuadrat ya. Yang apa namanya? Simbolnya kalian tahu ya, akar kuadrat ya, akar ya. Akar ya. Akar pangkat aja nih. Nah, tulisnya akar pangkat. Nah, akar pangkat kalian tahu kan ya simbolnya kayak apa matematikanya? Yang di Iya, akar Pak. itu akar 2 gitu ya, tahu ya? Tahu, Pak. Oke, baik. Kita tulis sama dengan SQRT di sini. SQRT, square T maksudnya adalah itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah akar pangkat. Kalian masukkan angkanya 30. Sama. Sudah? And enter. Hasilnya ini. Pak, ini kok banyak banget. Ini kurang rapi, Pak. Gimana cara merapikannya? Ayo, kita rapikan. Ini kita klik ya, sudah. Kalian klik work text, akar pangkat ini kalian klik work text, sudah. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Kalian geser ke kiri. Nah, gini ya. Kalian akan geser seperti ini, sudah. Nah, kalau sudah, ini kalian blok dari sini ke sini. Kemudian, kalian pilih yang ini, di alignment, kalian pilih yang ini, middle legend. Nah, otomatis akan rapi seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita ke bawahkan. Nah, sama hasilnya? Ada yang beda? Bentar, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke, baik ya. Sampai sini berarti sudah paham ya fungsi matematika ya. Ini adalah fungsi matematika atau fungsi math yang sederhana biasa kita lakukan. Yang lainnya gimana Pak? Oh, ada lagi ini. Saya cari ini adalah ini ya sin. Terus yang sekarang kita cari yang jumlah. Nah, di sini kita cari jumlah. Nah, kalau kita cari jumlah, kalau misalkan ini dijumlah berapa Pak semuanya gitu ya. Nah, kalian sudah diajari nilai tertinggi, nilai terendah? Sudah belum? Sudah belum? Ini jumlah ya, di sini jumlah. Jumlah, terus setelah jumlah adalah nilai tertinggi. Terus ini nilai terendah. Nilai tertinggi, nilai terendah. Sama, Pak, ini kok nggak rapi? Nah, klik work text. Nah, ini kita rapikan. Nah, ini juga sama, Pak, rapi. Klik work text. Nilai tertinggi. Kita rapikan. Nah, gini ya. Nah, ini nilai terendah, Pak. Gimana? Oke, kita work text. Nilai terendah. Oke. Wah, ini masih berantakan. Sama kayak tadi, kita blok, geser. Nah, terus kita pilih ini. Apa? Middle legend. Terus kita pilih center. Nah, sudah rapi? Sudah rapi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kita mau cari jumlah. Biasanya kan kalau kalian menjumlahkan sama dengan misalkan 1 ditambah 2 kayak gini ya. Sama dengan 3 ya. Betul? Iya, betul. Nah, kita pakai fungsi matematika. Gimana Pak caranya? Sama dengan kita apa? Sum. Sum itu artinya adalah menjumlahkan, kurung buka. Gimana Pak caranya? Kita mau ngesam menjumlahkan hasil sin konstan akar pangkat jadinya berapa? Nah, kita jumlahkan. Nah, kita blok aja dari sini. Kita blok sampai akar pangkat. Kalau sudah nanti munculnya seperti ini, kalian tutup kurung. Oke?
Kalau sudah, enter. Nah, jumlahnya ini. Setelah ini sama. Gimana, Pak? Tarik ke bawah. Nah, sudah? Ada yang beda? Ini tadi juga sama, kita klik verb text dulu ya. Kita belum verb text ya. Nah, ini biar lebih bagus lagi kita rapikan nilai, garis miring, angka. Ini. Oke. Nah, ini semuanya kita sudah buat verb text. Biar apa? Biar rapi. Sudah? Sampai sini jumlah? Sudah? Halo? Belum Pak, tadi ketinggalan. Oh ya, oke. Ini sum, formulanya sum. Sum, habis formula sum, selnya dari sini kita blok ya. Nih saya ulangi lagi. Sum kita blok dari sini sampai ke akar pangkat. Nanti munculnya seperti ini. Fungsinya adalah sum di sel C4 sampai F4.2, artinya di sini adalah ini ya, sampai ya, sampai C4 sampai F4, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ketemunya adalah sekian. Kemudian habis ketemu ini, ditarik ke bawah. Jadi kita nggak usah ngitung satu. Oke, sudah sampai sini? Halo? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Kita ke nilai tertinggi. Nilai tertinggi biasanya kita cari manual. Tapi kalau dalam Microsoft Excel, kita otomatis. Fungsinya apa, Pak? Sama dengan max, ya. Max artinya adalah nilai tertinggi dalam fungsi Excel. Kurung buka. Kalian dari sini. Sin, cos, tan, akar pangkat. Ya, karena kita pengen cari nilai tertingginya mana. Tutup kurung. Kemudian klik apa? Enter. Nah, nilai tertingginya ada berapa? 5,477. Sama ya, nilai tertingginya nih ya, 5,477. Nah, kemudian nilai terendahnya gimana, Pak? Sama aja, sama dengan kalau terendah, fungsinya adalah fungsi min. Ya, kurung buka, kemudian kalian apa? Klik dari sin sampai cos, tan, akar pangkat, ya, sudah. Kalian tutup kurung. Nilai terendahnya berapa? Minus 6,405. Oke? Sama? Atau ada yang beda? Sampai sini dulu. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama. Sama ya? Oke. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Nah. Lebih cepat, mempermudah pekerjaan kalian. Ya kan? Mencari jumlah sudah, mencari nilai tertinggi sudah, mencari nilai terendah sudah. Sekarang mencari rata-rata. Ya. Rata-rata nilainya. Rata-rata. Ini kan kayak gini ya, nggak rapi, sama aja. Kita klik verb text. Kita klik center, sama aja. Oke, sudah rapi ya. Rata-rata, ada yang tertinggal? Sudah sampai sini? Sudah? Atau ada yang belum? Halo? Sudah? Ada yang tertinggal apa enggak? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Sebentar.
Sudah muncul ini rata-rata ya. Sekarang kita cari nilai rata-ratanya. Gimana Pak? Pakai fungsi apa? Biasanya kan kalau rata-rata kalian dijumlahkan semua manual ya. Misalkan 5 tambah 5 gitu ya. Kemudian habis itu ketemu 10 baru dibagi 2 ya, gitu ya. Benar ya? Ya, Pak. Ya, kita pakai fungsi. Sekarang pakai fungsi rata-rata, yaitu namanya fungsinya average. Sama dengan average. Ini ya, kurung buka. Gimana Pak caranya rata-ratanya? Sama, sin, klik ini datanya, ya, sama akar pangkat. Oke. Kemudian, kurung tutup. Rata-ratanya muncul, minus 0,4405. Setelah muncul sampai sini, sama, kita tarik ke bawah. Selesai. Mudah? Lebih cepat? Ya? Halo? Halo? Hai, Pak. Ya. Sudah? Atau masih ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yang ini adalah fungsi matematika ya sampai sini. Kemudian yang ini adalah fungsi statistik ya. Sebenarnya ada lagi. Sebentar, saya akan ajari lagi. Nah, ada fungsi namanya fungsi count. Fungsi count itu adalah untuk menghitung banyaknya data angka dari suatu range tertentu. Nah, ya, ini ada fungsi count. Ini adalah banyaknya data. Ini banyak data tertentu. Nah, ini ya. Oke, kita sudah klik wrap text, kita pilih enter sini. Oke. Sudah? Kita pakai fungsi count. On gini. Nah, dari mana? Banyak data. Ini ke sini. Nah, datanya ada 4. Kenapa? Datanya saya ambil dari mana? Dari sini, sin, cos, tan, akar pangkat. Ada berapa datanya? Ada 4. Maka ini semuanya akan sama 4 ke bawah. Kita lihat. Ya, kan? Sama semua. Fungsi count adalah digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dari suatu range tertentu. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita ingin ngitung standar deviasi. Nah, standar deviasi ya, kita hitung di sini. Standar deviasi. Oke, kita klik work text. Kita klik ini. Nah, kita rapikan. Wis ya. Oke. Sudah? Oke, baik. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Standar deviasi gimana Pak fungsinya? Sama aja, sama dengan std def. std def. Kurung buka. Gimana Pak ngitungnya standar deviasinya? Udah, kita standar deviasinya, misalkan kita ambil standar deviasinya nilai angka 30. Ya. Nah, itu kurung. Nah, ini kan belum muncul kan? Dia nggak mau, karena apa? Nggak ada range-nya. Jadi standar deviasinya gimana Pak supaya ada range-nya? Nah, kita klik lagi, kita hapus. Nah, dari mana? Karena kita harus pakai apa? Karena standar def, ya standar deviasi, itu digunakan untuk menghitung standar deviasi data dari suatu range. Range itu maksudnya adalah suatu dari data. Nah, dari sini kita tarik, misal ya, kita pengen angka 30 sampai sini. Nah, tutup kurung, enter.
Akan ketemu standar deviasinya sekian. Pak, ini dari mana? Dari rata-rata standar deviasi dari nilai angkanya. Idealnya, apakah angkanya dihitung, Pak? Enggak. Nah, kita geser aja. Hasilnya dari sin, cos, dan akar pangkat, standar deviasinya berapa? Kita klik enter. Ketemu nilai sekian. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke? Sudah? Sama? Atau ada yang beda? Bentar, Halo? Pak. Sama? Sebentar, Pak. Oh ya, sebentar. Oke, baik. Ini suara motor siapa ya? Sudah? Halo? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Oke, kalau sudah, kita sampai sini ya. Berarti sudah semua ya. Kita belajar fungsi statistik, math. Sekarang fungsi triknya. Ini mau dirapikan. Kalau kita mau rapikan, ini dari sini, klik, ya. Tarik sampai ke sini. Sampai ke sel L. Nah, kalau sudah sel L, kita klik match and center lagi. Nah, kita klik bold. Oke, sudah. Bagus ya, rapi. Kemudian, Pak, ini angkanya kok banyak banget macam-macam. Nah, kita ingin berapa? 3 angka di belakang koma, Pak. Oke, kita blok dari sel C sampai sel L, ya. Setelah kita blok, kita klik kanan, kemudian kita klik format cell, ya. Kita pilih number. Nah, ini ada decimal place, maksudnya adalah berapa angka di belakang koma, ya. Ini contohnya. Angkanya, komanya ini 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma. Kita pilih tadi berapa? 3 angka di belakang koma ya. Halo? Sudah? Sampai ini ada yang tertinggal? Halo? Pak, Ya? Pak, Ya? diulang bagian banyak data tertentu, Apa-apa yang mana, Mbak? Yang mana? banyak data tertentu. Yang mana? Yang data tertentu yang gimana maksudnya? Yang banyak data tertentu itu rumusnya apa ya, Pak? Jadi, Yang banyak data tertentu. iya. Oh, ini. Count, Ya. Mbak. Rumusnya, fungsinya count. Ini keterangannya fungsi count ya, saya sampaikan ya, biar nanti buat belajar kalian ya. Jadi kalau ini adalah ya, ini saya tulis di sini ya, bawahnya ya Mbak ya. Saya di sini saya tulis bawahnya. Ini fungsi sin adalah apa namanya? Digunakan untuk mencari nilai dari suatu sudut ya. Nah, ini saya copy dulu. Nah, ini fungsi sin. Nah, ini berantakan sebentar. Saya tulis dulu. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai dari suatu sudut ya. Nah, ini gimana Pak kayak gini? Nah, ini rapikan aja, kita klik vertex. Nah, ini sama semuanya. Sin, konstan sama semuanya digunakan untuk itu. Kemudian akar pangkat square T ya. Kemudian yang akar pangkat ini digunakan untuk mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Kemudian ini jumlah ya, fungsi jumlah sum.
Ini dulu. Ini untuk nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi, kemudian yang ini digunakan untuk menghitung nilai, menghitung jumlah nilai ini. Jumlah nilai dari nilai dari data suatu range tertentu, ya, atau suatu range. Ini jumlah. Fungsinya adalah sum, ya. Ini digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu range, itu adalah max. Kemudian nilai terendah itu adalah min, ya. Itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil data dari suatu range. Kemudian ini adalah fungsinya min. Kemudian ini fungsinya rata-rata adalah average, ya. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Nah, saya tulis di sini ya, biar nggak bingung. Nah, ini sudah, ya, rata-rata. Terus, habis itu yang ini banyak data tertentu. Pakai apa? Count. Fungsi count itu adalah digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dari suatu range, ya. Ini. Nah, oke. Kemudian standar deviasi, ya. Ini digunakan untuk menghitung standar deviasi data dari suatu range tertentu. Nah, sudah semuanya ya? Sudah saya jelaskan semuanya ya? Ada semuanya sudah? Halo? Halo? Iya, sudah, Pak. Oke, baik. Oke, ini sudah semuanya? Oke, tadi saya sudah mengganti ke 3 angka ini, 3 angka belakang koma, sudah diganti semuanya menjadi 3 angka di belakang koma, atau belum? Belum. Oke, ya, kita ulangi lagi ya. Kita blok yang sel C sampai sel L, ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cell, ya. Kemudian kita pilih number. Setelah itu kita pilih decimal place-nya 1, 2, 3. Maksudnya adalah ini nilainya adalah 3 angka di belakang koma. Oke? Sudah sampai sini? Sudah. Oke, kita kalau kalian pengen 2 angka ya tinggal 2 angka. Saya mintanya 3 angka ya, pengen 3 angka, 3 angka. Klik O. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah sampai sini? Ya, Pak. Oke, sekarang yang ini kita blok. Kita bold. Kemudian setelah itu kita blok lagi sampai sini. Kita pilih ini, ya, menu bar font, button border. Kita pilih yang all border. Nah, maka munculnya akan seperti ini. Sudah rapi ya? Sudah selesai sampai sini? Halo? Sudah sampai sini? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang apa namanya? Fungsi trik ya. Math and trick ya. Sekarang fungsi trik. Trik itu maksudnya adalah trigonometri ya. Nah, fungsi trik itu adalah fungsi trigonometri. Nah, contohnya gimana Pak fungsi trik dan trigonometri itu gitu ya. Nah, fungsi trik ini kita buat apa namanya di log. Nah, ini namanya fungsi trigonometri ya, logaritma di sini. Logaritma.
Oke, sudah? Sudah atau belum? Sudah. Oke, baik. Kita fungsi log gitu ya. Gimana Pak caranya fungsi log? Kita lihat. Ini adalah fungsi log. Sama aja, mudah aja. Log. Nah, yang di log mana Pak? Nah, yang di log misalkan ini ya, nilai log 30 ya, berapa? Hasilnya sekian. Tinggal ditarik ke bawah saja. Sudah, selesai, mudah. Kita ganti ke 3 angka belakang koma. Sama kayak tadi. Oke, kita tengahkan. Kita blok. Oke, sudah. Fungsi trigonometri hanya seperti itu aja, logaritma aja kalau fungsi trigonometri. Dan fungsi-fungsi lain trigonometri juga banyak, tapi yang sering kita gunakan dalam fungsi matematika dan trigonometri ya ini sin, cos, tan, akar, pangkat, kemudian statistiknya adalah nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, kemudian adalah banyaknya data tertentu, ya standar deviasi dan logaritma. Caranya bagaimana? Caranya kalian mengelogkan. Tapi kalau dalam manajemen jarang dipakai untuk fungsi log. Biasanya lebih banyak ke fungsi matematika dan fungsi statistiknya. Itu kayak gitu. Oke? Sudah? Sudah. Oke, sampai sini sudah semua ya? Sekarang kita ya baik. Sekarang kita ke fungsi kalender, date and time. Tadi saya sampaikan ya, fungsi date, fungsi time, sama satu lagi saya lupa apa tadi ya. Oh ya, fungsi text, date and time ya, fungsi text, date and time. Oh ini mudah ini. Sampai sini sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ini saya tambahkan ke berikutnya ya. Kita ke fungsi date ya di sini. Fungsi date. Ya, fungsi date and time. And time. Ya. Ada apa aja fungsi date? Nah. Sekarang fungsi date dulu. Fungsi date ya. Nah, ini saya tuliskan. Ini keterangannya fungsi date. Fungsi date digunakan untuk menampilkan tanggal dari data tahun ya. Data tahun kalau dalam Excel namanya YY, data bulan namanya MM, data tanggal namanya DD. Nah, formulanya apa Pak? Formulanya adalah sama dengan date YY, DD, MM. Nah, gimana Pak contohnya? Nah, ini contohnya. Contohnya adalah tanggal 1 Mei 2004 ya. Nah, itu bisa diketikkan misalkan tanggal 1 Mei 2004. Nah, kalian bisa ngetik kayak gini ya. Waduh, ini panjang banget. Nah, ini kita bisa tuliskan dari gini. Date ya. 2000. Ini kan muncul ya. Year, month, day ya. 2004. Kalau di tempat saya adalah titik koma, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik 2. Itu sama aja. Ya, kita tulis 5, kita tulis berapa? 1. Ya, tutup kurung. Nanti akan munculnya seperti ini. Ini fungsi date. Tanggal 1 Mei 2004. Nah, maka jadinya adalah 1 Mei 05 2004.
Nah, kalau misalkan kita pengen berapa Pak? 2020 gitu ya, gampang aja ini 2020 gitu ya. Misalkan sekarang tanggal berapa? 12 Desember ya. 12 Desember 2020. Waduh. Nah, gimana Pak caranya? Tarik aja ke bawah. Kalau misalkan nggak mau ya tarik bawah, sama aja tulis kita. Sama dengan date ya. Apa? 2020 titik koma 2002. 2020 titik koma berapa? Desember 12 titik koma 12 12 0 2020. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, selanjutnya adalah fungsi day. Ya, ini saya tulis sini. Fungsi day. Ya. Fungsi day itu digunakan untuk menampilkan angka tanggal dari suatu data tanggal. Nih, saya tulis di sini biar ini fungsi day digunakan untuk menampilkan ini, menampilkan angka dari tanggal dari suatu data tanggal. Nah, contohnya misalkan ini nih. Nah, contohnya saya ambil dari sini aja ya, dua ini ya. Tanggal 1 Mei 2004 gitu. Maka nanti ini akan muncul ya angka 2, angka 1 sama angka 12. Kenapa seperti itu? Nah, fungsinya gimana Pak? Sama dengan day ya, kurung buka ini, kurung tutup. Oh, salah. Bentar. Ini adalah misalkan 1 Mei 1 Mei nah, coba ya. Kok masih value ya? Oh, iya. Sebentar. Serial number-nya sudah benar kok. Oh ya, ini 1. Oh, salah. Maksudnya adalah kita tulis angka 1, dia akan muncul angka 1 ya. Ini day. Kita tulis angka 12 dan numbernya. Nah, itu akan 12. Oke. Ini fungsi day. Kemudian time and date sudah. Fungsi mon ya. Kemudian satu lagi fungsi time. Fungsi time. Fungsi time ya, contohnya. Misalkan sekarang jam berapa, Mas, Mbak? 10:27 ya, 10:27, misalkan titiknya 00 lah ya. Nah, kita pengen time-nya, maka kita cukup time gini. Time 10, titik koma
terus 27 titik koma 00 kurang tutup. Nah, jadinya 10 27 AM. Oke. Kemudian ada fungsi hour jam. Nah, dari sini kita bisa ke fungsi hour ya. Sama hour. Hour ya. Kemudian kita masukkan time. Ya. Dari mana? 10 titik koma 27 titik koma 00. Oke. Oh ya, 10. Ketemu 10 ya. Nah, maksudnya adalah jam 10. Ini hour. Nah, kemudian minute. Gimana minute? Sama aja, Pak. Nah, ini minute. Tinggal ini di copy aja. Ini copy ke sini. Oke, salah. Nah, sama dengan kita ketik aja. Minute, ya. Time. 10 titik koma 27 titik koma 00. Nah, ketemunya menit ke 20 tuh 7. Kemudian fungsi detik. Gimana Pak fungsi detik? Gampang banget. Second, ya. Time, waktunya berapa? 10 titik koma 27 titik koma 00. Maka munculnya akan 00. Yes. Detik ke 0. 10 jam ya, maksudnya adalah kalau hour jam maka ini 10. Nah, fungsinya apa Pak maksudnya? Nah, ini saya tulis keterangan fungsinya ya. Fungsi hour ini langsung jam, fungsi menit menampilkan data menit ya. Nah, ini adalah fungsi, kalau fungsi hour digunakan untuk menampilkan data jam. Data dari data jam yang bersangkutan. Kalau menit, kalau second ya fungsi second. Ini sama aja, ini tinggal diganti second. Second digunakan untuk menampilkan data apa? Detik dari data jam yang bersangkutan. Oke. Fungsi date and time sudah. Kemudian tinggal apa ini? Fungsi teks ya. Fungsi teks itu sederhana, ini adalah untuk apa ya namanya ya, ini untuk merubah cara angka muncul dengan menerapkan performatan ke dalam bentuk kode format ya, menggunakan angka dalam format yang lebih mudah dibaca, atau kita menggabungkan angka dengan teks atau simbol. Ini sebenarnya apa namanya nggak terlalu apa namanya apa namanya apa penting sih, tidak terlalu penting dan jarang digunakan juga, tapi saya kasih tahu juga contohnya sebentar.
Nah nih, ini sekarang adalah fungsi teks ya di bawah sini ya. Oke. Sudah sampai ini? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang fungsi teks ya. Fungsi teks untuk bilangan angka. Nah, untuk bilangan angka. Nah, gimana Pak caranya? Nah, kita punya angkanya. Kita punya angka. Ini adalah teks hasilnya. Misalkan kita punya angka 0,4556. Nah, ini kita punya 120,3336, 22,336 ya. Ini kemudian kita punya fungsi berapa ya? 144,566. Oke. Nah, gimana Pak caranya? Nah, teks hasilnya. Nah, kita tulis saja. Kita ingin hasilnya adalah apa namanya? Pembulatan ya. Nah, kita tulis fungsi teks. Halo? Masih sama saya? Masih, Pak. Ya, oke. Sekarang kita ke fungsi teks ya, sebentar. Saya lagi nyari datanya. Oke, baik. Ini datanya, teksnya. Selnya berapa? Selnya ini. Kita klik, ya, A23. Kita titik koma, ya. Kemudian kita bikin ininya, apa namanya, 0, gitu ya, dua angka di belakang koma, maka tulis 0,00. Terus habis itu tanda petik juga di atas, tutup kurung. Nah, maka hasilnya 0,46. Pembulatan 2 angka ya ke atas. Nah, ini fungsi teks. Itu kayak gitu aja, nggak ada yang beda. Semuanya sama aja. Kalau kalian minta misalkan 3 angka Pak, gimana? Ya udah kita apa namanya, copy aja ininya ya. Malah ini salah. Nah, kita langsung aja ketik teks ya. Kita pingin apa namanya, ini apa namanya, pembuluh ini kan 3 ya, kita bulatkan jadi 2, jadi 3, ini kan 4 ya. Nah, kita ketik ini 0,123. Nanti dulu, ini saya kelupaan. Nah, ini jangan sampai lupa ini. Nah, titik koma di atas, tutup kurung. Nah, jadinya akan 120,334. Itu kayak gitu, kita blok, kita 3 angka semuanya di belakang koma. Oke, kita selesai untuk materinya dari pertemuan pertemuan berapa? 9, 10, 11. Mudah apa sulit Excel ini? Mudah atau sulit? Hah? Rumit, Pak. Kenapa? Rumit. Rumit, ya nggak apa-apa, belajar. Nanti baru belajar nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti saya berikan materi lagi ya untuk selanjutnya di minggu depan. Nanti kita belajar lagi di fungsi logika. Nanti sekaligus saya siapkan data-datanya nanti untuk kalian praktek lagi. Oke? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Halo? Sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, jelas ya. Nanti ditelaah, nanti rekaman videonya saya share di e-learning. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah hadir di pertemuan perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Nanti akan saya share materinya.
Selamat pagi, tetap semangat ya di kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.